Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ahriani, pendamping PKH Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pertemuan P2K2 atau FDS di kelompok Desa Bontojai. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dijuluki sebagai uswatun hasanah. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan belajar mengenai modul ekonomi, yaitu sesi 1, mengelola keuangan keluarga, menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Jadi sebelum itu saya akan bertanya dulu sama ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, apakah ada masalah keuangan keluarga? Ya. Ya, jadi pasti setiap keluarga mengalami masalah keuangan keluarga. Tinggal bagaimana kita mengatur pengeluaran dan pendapatan. Jangan sampai di keluarga ibu-ibu sekalian lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ibu-ibu jadi harus lebih besar pendapatan daripada pengeluaran, atau minimal seimbang supaya tidak terjadi hutang, ya. Jadi ibu-ibu harus mengetahui yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Mungkin selama ini ibu-ibu tidak mengetahui yang mana yang dimaksud dengan keinginan, yang mana dimaksud dengan kebutuhan, yang mana keinginan itu adalah bukan kebutuhan yang mendesak, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu hal yang mendesak yang segera harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak yang sempat hadir di tempat ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin yel-yel dulu. Yel-yelnya ketika saya bilang uang tidak cukup, ibu bilang ya diatur dong, ya. Oke, coba saya tes. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. satu kali lagi. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, untuk membedakan yang mana keinginan dan kebutuhan, saya akan memberi contoh kepada ibu-ibu. Jadi, setiap keluarga berbeda kondisi kebutuhan dan keinginannya. Bisa jadi misalnya Ibu Reski kebutuhannya adalah sepatu karena anaknya sepatunya sudah robek, ya, sudah tidak bisa difungsikan lagi. Sedangkan misalnya Ibu Ratna karena anaknya sudah memiliki sepatu, maka dia tidak perlu lagi membeli sepatu baru untuk anaknya, karena itu termasuk keinginan. Beda misalnya Ibu Reski tadi, karena sepatunya sudah robek, maka dia harus membeli sepatu untuk dipakai anaknya untuk ke sekolah. Jadi setiap keluarga kebutuhan dan keinginan itu berbeda-beda. Jadi sebelum melakukan pengeluaran, ibu-ibu harus melakukan pencatatan. Jadi kalau misalnya di rumah ada uang yang masuk, kita catat. Kemudian jika ada sesuatu yang ibu-ibu inginkan untuk belanja, kita harus mencatatnya pula agar
dikendalikan. Ya, jadi pengelolaan keuangan yang tepat pertama adalah rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi jika tidak terlalu penting, maka tundalah dulu. Ya. Kemudian biasakan menabung dengan disiplin. Jika ada kelebihan uang dari ibu-ibu, biasakan untuk menabungnya, ya, menabung. Jangan membelanjakan untuk sembarangan. Kemudian pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berutang. Jadi sebelum ibu-ibu berutang karena mungkin hal-hal yang sangat mendesak, harus dipertimbangkan dulu di mana tempatnya kita akan berutang. Nah, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, agar pengeluaran dan pendapatan seimbang, maka ibu-ibu harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang tidak penting dan mampu membedakan yang mana pengeluaran, yang mana keinginan, dan yang mana kebutuhan. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya mau kita tepuk salut dulu. Oke? Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai penutup, semoga ibu-ibu mampu mengaplikasikannya di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi